Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau review tanaman kaktus Gymnocalycium Black Cup. Nah, di sini ada dua ukuran, yang satunya berukuran big size dan berukuran small size. Nah, dari bentuk kedua tanaman kaktus ini, biasa yang berukuran besar disebut kaktus cluster, dan yang berukuran kecil disebut kaktus Gymnocalycium Black Cup double head. Guys, tanaman kaktus Gymnocalycium ini termasuk tanaman langka. Dan buat teman-teman yang jatuh cinta sama tanaman ini, teman-teman bisa ngelihat koleksi kami di FB Dende Haryati serta di channel Titin Herdina. Nah, untuk pemesanan kaktusnya sendiri dapat dilakukan melalui inbox di FB Dende Haryati. Good morning guys, assalamualaikum. Good day smart people, welcome back in my channel with me Titin Herdina. Sebelumnya jangan lupa please do subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Guys, tanaman kaktus Gymnocalycium Black Cup adalah spesies kaktus yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, kultivar ini paling populer dan sangat bervariasi. Nah, sama sekali tidak memiliki klorofil. Guys, tanaman Gymnocalycium Black Cup sering dicangkokkan atau digabungkan dengan tanaman lain untuk mempercepat pertumbuhannya. Guys, tanaman kaktus Gymnocalycium memiliki variasi yang sangat beragam. Nah, tanaman ini sering dijadikan tanaman hias dan juga dikenal sebagai tanaman yang biasa disebut sebagai kaktus ruby ball, kaktus red cup, red hibotan atau hibotan kakti. Guys, pada umumnya tanaman kaktus Gymnocalycium ditemukan tumbuh di ketinggian yang lebih rendah hingga 500 meter di Paraguay Timur dan di Argentina. Pada umumnya, tanaman kaktus Gymnocalycium sangat bervariasi. Yang sering ditemukan dalam kultur adalah mutan dari individu yang dibudidayakan. Nah, bentuk dan warna yang dapat hidup jika tanaman dicangkokkan ke tanaman sukulen lainnya. Nah, kultivar yang paling populer adalah mutan yang tidak mengandung klorofil sama sekali, sehingga pigmen hitam yang mendasarinya menjadi akan sangat terlihat. Guys, pada umumnya kaktus Gymnocalycium tumbuh secara individu memiliki tubuh yang bulat, berwarna hijau keabuan, seringkali berwarna kemerahan, yang mencapai ketinggian 3 meter hingga 5 meter di habitat aslinya, dan memiliki 8 tulang rusuk yang memiliki tepi sempit dan sedikit berlekuk. Selain itu guys, tanaman kaktus ini memiliki 5-6 duri yang sangat lemah dan lentur, sedikit melengkung berwarna kuning keabuan, dengan panjang 0-8 cm.
dan sebagian besar terkadang rontok. Guys, tanaman kaktus ini memiliki bunga sepanjang 4 hingga 5 cm dengan berbentuk lonceng hingga berbentuk corong, berwarna kuning keemasan, zaitun hingga hijau muda. Benang sarinya berwarna hijau muda dan dalam 2 baris. Guys, spesies ini termasuk dalam kultivar hibotan, memiliki warna yang berbeda dari yang aslinya karena tidak mengandung klorofil dan tidak dapat hidup di akarnya, maka perlu dicangkokkan ke tanaman lain. Pada umumnya guys, sejumlah tanaman gymnocalycium lebih menyukai tempat yang teduh di alam liar dan berada di semak atau rerumputan, sementara yang lainnya lebih menyukai sinar matahari yang lebih berlimpah. Guys, selain itu, tanaman gymnocalycium ini lebih menyukai sinar matahari yang berlimpah dan membutuhkan perlindungan dari sinar matahari selama bulan-bulan terpanas. Guys, tanaman kaktus gymnocalycium memiliki keunikan, yakni sebagai tanaman yang tidak memiliki klorofil. Akan tetapi, tidak adanya klorofil justru menjadikannya sebagai tanaman kaktus yang unik dan sangat digemari. Guys, dengan warna bunga yang sangat menarik, tanaman ini sangat cocok untuk ditempatkan di sudut meja kerja atau di sudut jendela rumah. Selain menarik dan terlihat indah, secara perawatannya pun terbilang sangat mudah. Nah, untuk frekuensi penyiramannya, kaktus gymnocalycium mihanovici tidak perlu terlalu sering disiram. Cukup penyiramannya dilakukan selama 1 kali dalam seminggu. Sebagian besar spesies kaktus ini berukuran agak kecil dengan variasi 4 sampai dengan 15 cm. Dalam segi budidaya, kaktus ini sangat populer karena kebiasaan mereka yang berbunga dengan mudah. Selain itu, bunga-bunga mereka memiliki warna umumnya berwarna cerah. Guys, tanaman gymnocalycium black cap ini termasuk dalam jenis tanaman yang owen root. Nah, bagi penggemar tanaman kaktus owen root sudah tidak asing untuk mendengar kata owen root. Owen root atau akar sejati adalah sebutan untuk kaktus yang memiliki sistem perakarannya sendiri. Nah, akar dari tanaman ini tidak menumpang pada kaktus lain. Guys, seiring dengan maraknya penanaman tanaman kaktus hias, sebagian petani menggunakan sistem grafting untuk mempercepat laju pertumbuhan dari tanaman itu sendiri dengan cara mencangkokkannya dengan tanaman lain. Guys, sistem perakaran owen root juga memungkinkan tanaman kaktus untuk tumbuh secara maksimal. Berbeda dengan tanaman kaktus grafting yang mempunyai keterbatasan untuk tumbuh sampai ke ukuran tertentu saja. Ketika sudah mencapai titik pertumbuhan maksimal, para petani kaktus biasanya akan menurunkan tanaman
membuat sistem grafting dan menstimulasi kaktus untuk tumbuh pada akar sejatinya. Secara umum, jenis tanaman kaktus Gymnocalycium mihanovici adalah tanaman kaktus yang hingga kini kerap menarik perhatian para penyuka tanaman. Kaktus mini atau bisa juga disebut dengan kaktus gymno yang menarik dari berbagai jenis tanaman gymno, yaitu adalah hasil dari budidaya yang biasanya diperjualbelikan oleh para penggemar tanaman. Kaktus gymno ini memiliki banyak varietas, dan hal ini juga yang membuat para petani kaktus sangat tertarik untuk membudidayakannya sekaligus untuk menjadikannya sebagai bisnis. Tanaman kaktus ini mempunyai daya tarik tersendiri. Selain bentuknya mini, gymno juga memiliki ragam bentuk dan ragam varietas. Para petani maupun penggemar kaktus biasanya memiliki beberapa jenis gymno yang biasanya dibudidayakan, mulai dari Gymno mihanovici variegata dan Gymno mihanovici burki, Gymno mihanovici flazy, Cyprionis, Horsti, Baldianum, Black Cap, dan masih banyak lagi jenis tanaman kaktus gymno lainnya yang disukai oleh para penggemar kaktus. Selain jenis tanaman kaktus mihanovici variegata, tanaman lain sejenis gymno yang paling banyak disukai adalah tanaman kaktus Gymno Black Cap. Guys, biasanya tanaman kaktus Gymno mihanovici Black Cap dijual dalam beragam variasi ukuran tanaman, mulai dari yang berukuran 5 cm hingga yang berukuran cluster. Nah, harganya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Uniknya lagi, konsumen terbanyak dari tanaman berduri ini adalah kaum Adam, termasuk dalam penghobi sekaligus pembudidaya tanaman kaktus. Kaktus ini guys biasanya diperjualbelikan di media sosial maupun di perkumpulan atau konsumen fanatik tanaman kaktus. Guys, tanaman kaktus termasuk dalam tanaman sukulen karena bisa menyimpan persediaan air di dalam batangnya. Bentuk dari batang tanaman kaktus sangat bervariasi dan tanaman kaktus dapat tumbuh dalam waktu yang lama tanpa air. Kaktus juga memiliki daun yang berubah membentuk jadi duri, sehingga penguapan air melalui daun dapat dikurangi.
Tanaman kaktus guys memiliki kandungan zat yang bernama mucilago yang terdapat pada tanaman kaktus. Nah, zat ini dapat membersihkan air dari racun sejenis racun arsenik dan dapat membunuh bakteri di dalam air minum. Nah, selain itu guys, tanaman kaktus mengandung vitamin C yang terdapat sebanyak 9,4 mg. Nah, tanaman kaktus sendiri memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu guys, fakta lain dari tanaman kaktus seperti halnya tanaman sansevieria, yaitu tanaman yang merupakan tanaman terbaik untuk mengurangi efek radiasi yang terlalu besar di udara. Jadi, tanaman kaktus sangat cocok ditempatkan di dalam ruangan, bisa di ruangan kerja atau di dalam ruangan dekat alat elektronik seperti komputer, televisi, dan yang lainnya. Karena pada malam hari kaktus justru menghasilkan oksigen, sehingga adanya kaktus di dalam ruangan sangat membantu dalam menambah kualitas oksigen. Kaktus juga dipercaya berperan dapat membersihkan bakteri di udara. Guys, di sini aku akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara budidaya tanaman kaktus untuk pemula. Oke, stay tune ya. Nah guys, untuk tahap pembibitannya, tanaman kaktus dapat dikembangbiakkan dengan berbagai cara, baik itu generatif maupun vegetatif. Perbanyakan tanaman kaktus melalui biji bisa disebut generatif, cukup rumit dan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, di mana kaktus memiliki panjang 4-5 cm. Dan barulah tanaman kaktus bisa dipindahkan ke media tanam yang lain. Sebagian besar tanaman kaktus memang lebih menyukai lingkungan yang kering dengan banyak paparan sinar matahari langsung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan tanaman kaktus tersebut sebagai salah satu tanaman hias atau bahkan tanaman hias di dalam rumah. Tanaman kaktus guys adalah tanaman yang sangat dikenal dengan duri yang tajam. Secara umum, tanaman ini dapat hidup tanpa air dalam waktu yang cukup lama. Budidaya dari tanaman kaktus hias akhir-akhir ini menjadi semakin populer karena perawatannya yang minim. Awal mula dari pembibitan tanaman kaktus berada di gurun wilayah barat. Namun seiring berjalannya waktu, tanaman ini akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kaktus sendiri memiliki beragam jenis. Ada kaktus yang memiliki ukuran yang sangat tinggi, seukuran manusia hingga berukuran mini. Selain itu guys, tanaman kaktus termasuk tanaman kaktus gimno menghasilkan bunga yang sangat indah. Oleh karena itu, tak heran jika banyak orang yang tertarik untuk membudidaya tanaman kaktus sebagai tanaman hias dan sebagai tanaman komersil. Untuk budidaya tanaman kaktus, karena habitat asal kaktus berada di daerah gurun kering, maka kita harus mempersiapkan media tanam yang kering dan tidak tahan udara.
Kita bisa menggunakan beragam jenis media tanam seperti pasir, sekam bakar, dan juga pupuk kompos dengan perbandingan 1:1 dan berbanding 1. Yang perlu diingat guys, jangan sesekali gunakan jenis media tanam yang lembab dan menyerap air terlalu banyak seperti tanah merah atau tanah liat, karena akan membuat tanaman cepat busuk. Setelah mempersiapkan media tanam, sediakan pula pot atau wadah untuk menanam yang sesuai dengan ukuran tanaman kaktus. Untuk jenis kaktus hias yang bulat, Anda bisa menggunakan pot mini dengan ukuran 5-10 cm. Nah, untuk perawatannya sendiri, tanaman kaktus bisa disesuaikan dengan tingkat kekeringan dari media tanamnya sendiri. Setelah 2 minggu masa tanam, maka tanaman kaktus bisa dipindahkan ke wadah yang lebih sesuai. Selain penyiraman, Anda juga harus melakukan pergantian pot dan media tanam secara berkala, sesuai dengan jenis pot dan media tanam dengan tanaman kaktus. Beberapa jenis tanaman kaktus ada yang menyukai tempat yang lebih gelap, namun ada juga yang menyukai sinar matahari penuh. Untuk jenis kaktus yang menyukai sinar matahari penuh, jangan langsung meletakkan tanaman di bawah sinar matahari langsung. Biarkan tanaman selama 3 minggu lebih terlebih dahulu sebelum menempatkannya di bawah sinar matahari. Sedangkan untuk jenis tanaman yang menyukai tempat yang gelap, Anda bisa menempatkannya di tempat yang terkena sinar matahari sesekali. Guys, tanaman kaktus ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu batang kaktus yang memiliki nutrisi yang bisa menjadi antioksidan pencegah kanker, serta pengontrol gula darah, dan sangat baik untuk program diet. Tidak heran bila masyarakat di Amerika Latin kerap menjadikan kaktus sebagai bahan utama bahan makanan mereka. Dengan adanya manfaat yang besar, tanaman kaktus ini ternyata cukup mudah dipelihara. Cadangan air dalam tubuhnya membuat tanaman ini bisa tumbuh tanpa harus disiram setiap hari. Sekarang, tanaman kaktus hias mungil sudah sering dijumpai di toko-toko tanaman. Guys, kali ini kita akan menyaksikan keindahan dari tanaman hias kaktus Gymno Black Cup. Selamat menonton ya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang jatuh cinta sama tanaman ini, teman-teman bisa ngelihat koleksi kami di FB Dende Haryati serta di channel Titin Herdina. Nah, untuk pemesanan kaktusnya sendiri dapat dilakukan melalui inbox di FB Dende Haryati.